Woi, ini masa 23 sih? Menurutku dia lurah sih ini di sana. Rambutnya rontok begitu kayak gua itu. Masa 23. Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan kami Al Cohlil. Oke, kali ini ada sebuah kontroversi tentang pemain Malaysia U23. Wah, yang menjadi perbincangan di sosial media guys ya. Bahkan netizen yang melihatnya ini banyak yang bilang kalau pemain ini sudah tua, sudah berumur 40-an. Oke, dan ada sebuah momen guys, pelatih Malaysia bersedih saat Malaysia tersingkir lebih awal, tidak bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23. Oke, seperti apa infonya, kita simak ke video pertama. Yuk, gas klik. Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Dibandingin dengan Ray Suryo itu. Woi, ini masa 23 sih? Menurutku dia lurah sih bener ini kan? di sana. Rambutnya Lurah. rontok begitu kayak gua itu. Rambutnya. Masa 23. Ini lawak tuh. Woi, ini masa 23 sih? Menurutku dia lurah sih ini di sana. Rambutnya rontok begitu kayak gua itu. Masa 23. Padahal kelahiran 23 ya, 2023 guys ya. 2003 maksudnya. Wah, itu pelatih Malaysia asli. Tugas saya sebagai pelatih U19 untuk membuat pemain muda pertandingan turnamen untuk masa depan sepak bola Malaysia. Jadi ini juga merupakan pengalaman pertama saya dekat profesional, dan banyak yang saya pelajari, saya lihat yang perlu ditambah baik untuk khususnya yang akan datang, dan juga apa jenis kerja pemain yang kita perlukan untuk menjadi dekat profesional. Mungkin kita melihat perkembangan pemain lain, ada juga pemain yang juga terdapat ada di sini. Kepala aku yang perlu duduk, dan sekarang ini saya nak perlu duduk. Jo, aku mau nunjukin lawan baru Malaysia nih, Jo. Ayo. Setelah Malaysia ditahan imbang oleh Indonesia dengan skor 0-0, pelatih dari Malaysia ngomong macam ini. Kami sangat bangga dengan permainan timnas kami, karena sejatinya bisa menahan Indonesia di kandang. Kalau aku jadi FAM, itu pelatih sudah aku pecat. Karena yuk kita tahu dewe, Malaysia ini kan butuh kemenangan Jo untuk lolos ke semifinal. Malah apa yang dilakukan? Taktik Malaysia di lapangan itu cuma mengandalkan parkir rebus. Bahkan di sini kita bisa lihat dewe, Malaysia itu sama sekali kayak gak pengen menang. Target Malaysia ini sebenarnya mau dalam, cuma gak mau kalah bayar dengan Indonesia. Pokoknya di sini pelatih Malaysia itu merasa puas. Kalau aku jadi pelatih Malaysia, hal yang harus aku tanam di otak aku adalah harus menang lawan Indonesia. Kenapa? Yuk, karena kita butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal, bukan malah main parkir bus. Okelah di babak pertama mereka menerapkan parkir bus. Seharusnya di babak kedua mereka tuh harus menyerang secara maksimal. Cari 1 gol dulu, amanin dulu posisi. Karena kita tahu dewe, di pertandingan lainnya itu Filipina sudah memimpin melawan Brunei 2-0. Bahkan ketika pelatih Malaysia ini sudah tahu Filipina itu memimpin sementara, yang artinya jika Filipina menang, itu Filipina otomatis bakal lolos ke semifinal. Di sini apa yang dilakukan oleh pelatih Malaysia? Dia masih kekeh nerapin parkir bus, kan goblok. Dan untuk pemain timnas Indonesia, di sini yo Indonesia cuma nunggu baik aku mau Malaysia. Karena sejatinya Indonesia sudah berada di atas, main imbang baik itu Indonesia sudah lolos. Yo karena Malaysia main parkir bus, Indonesia main bawa possession lah. Ngapain lagi nak menggebu-gebu nyetak gol? Yakin dan percayalah dengan aku, jika ada fans Malaysia yang ngomong bahwa dia juga bangga dengan hasil 0-0 lawan Indonesia, itu sesungguhnya mereka tidak mengharapin menang, tapi mereka cuma mengharapin tidak kalah dengan Indonesia. Dan sekali lagi, kalau aku jadi pelatih Malaysia, yang mana kita membutuhkan kemenangan malam itu, aku harus all out. Urusan kalah menang itu kaget. Yang penting aku harus mencari gol dulu, barulah kita menerapkan sistem bertahan. Nah, ini gol belum dapat, malah parkir bus. Ngelawak terus ke Malaysia. Tapi sudahlah, pertandingan juga sudah terjadi. Dan aku yakin sebagian besar dari fans Malaysia pasti kecewa dengan hasil ini, karena mereka sangat membutuhkan kemenangan saat melawan Indonesia. Ya, mungkin pelatih Malaysia menerapkan taktik parkir bus ya,
biar Malaysia nggak kejebol lah. Kalau Malaysia terus pakai taktik serang, wah itu pasti sudah banyak gol yang tercipta itu. Terpenting adalah lolos ke semifinal, bukan dado kalah dengan Indonesia. Itulah dari aku udah panjang lebar. Semangat Malaysia terus ngelawak. Oke, Assalamualaikum. Ayo bro, kita pulang yuk. Percuma juga. Lu juga udah pasti gak lolos kok. Bro, mau kemana bro? Dia itu mau kasih tutor gol masih bro aja. Ya tutor gol dari mana bro? Malaysia. Dia aja udah gak lolos. Gua kemarin cetak 7 gol ya ke gawang lu. Ya. Emang cetak 7 gol sih. Tapi gak dihitung Ji. Tapi gak dihitung. Tutorial lolos ada di gua ada aja. Tutorial lolos ada di gue. Gak lolos semifinal, netizen Malaysia malah ngejek timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil lolos semifinal Piala AFF U23 setelah bermain imbang lawan Malaysia. Hasil ini tentu bukanlah hasil yang diharapkan karena para pendukung timnas pasti inginnya menang atau bahkan ngebantai Harimau Malaya. Tapi apalah daya, skuad Garuda harus ikhlas berbagi poin dengan Malaysia. Tapi sekecewa-kecewanya pendukung kita, tentu nggak lebih kecewa pendukung Malaysia. Timnas mereka harus puas finish di posisi ketiga dan gugur dari turnamen ini. Tapi meski udah nggak lolos, ada aja netizen Malaysia yang nyinyir sama timnas Indonesia. Misalnya akun Badrol _ yang mengejek bahwa tim Indonesia bahkan tidak mampu melawan Malaysia yang disebutnya tim Grade C. Ia menyindir klaim sebelumnya bahwa Indonesia ingin membantai Malaysia, namun hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi nggak hanya ngejek Indonesia, netizen Malaysia yang lain juga mengkritik timnas mereka sendiri. Misalnya akun Al-Ghazali yang meminta kepada fans Indonesia untuk mengkritik Malaysia sepuasnya. Ia menyatakan bahwa mereka menerimanya dengan ikhlas semua kritikan atau bahkan ejekan. Sementara akun ITS.gula-gula mengungkapkan pesimisme terhadap masa depan sepak bola Malaysia jika hanya mengandalkan pemain lokal. Menurutnya, dengan hanya menggunakan pemain lokal, sulit bagi Malaysia untuk berkembang. Lalu akun Sembang Bola mengkritik bahwa tim Malaysia tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas dengan nada tegas menyuruh untuk ke laut alias menyerah atau pergi. Lebih parah ialah akun Popopodope yang menyebut bahwa passing Malaysia seperti anak-anak, serangan yang berantakan, dan menyindir bahwa jika bermain seperti itu lebih baik tidak usah bermain sama sekali. Kalau menurut perpecahan supporter Malaysia terjadi usai Harimau Malaya jadi macan ompong saat hadapi timnas Indonesia. Setelah sangat pede akan menang dan minta jaminan keamanan, tapi di pertandingan kali ini mereka malah cuma bisa parkir bus. Statistiknya pun mengenaskan. Hal ini membuat supporter keamanan padahal sudah diberikan oleh PSSI loh. Mereka balik menyerang timnas Malaysia U23 sendiri. Mereka mengkritik soal taktikal yang seperti tidak ingin menang. Mereka mengkritik pelatih, bahkan kritik pemain. Dan ya, kita cuma bisa bantu nyanyi. Itu lagu Pinipin tuh. Ini Nadian bisa nih lawak ini, emang lucu nih. Jadi juga nyalinya Tekler. Dibully tapi tetap petentang. Ini Aisyar YouTuber Malaysia nih Kang ya. Oke bang, mari bang. Malaysia is full of sin. Allah. Malaysia bakal kalah di Indonesia. Malaysia is full of sin. Malaysia is full of sin. Malaysia. Kenyalnya mantap. Oke bang, mari bang. Dari Malaysia itu Aisyar. Minta maaf malam ini menang Malaysia. Aduh, menang Malaysia enggak. Imbang Kang, imbang. Oke guys, sekian guys reaksi info kali ini. Tadi ada pemain Malaysia yang dianggap umur 40-45 itu dari netizen Indo ya, karena wajahnya tadi tua banget guys ya. Padahal tadi dia tuh kelahiran 2003 guys ya. Ya emang boros sekali wajahnya tadi. Dan ada tadi guys video memperlihatkan pelatih Malaysia itu sangat bersedih sekali tidak bisa membawa timnas Malaysia ke semifinal Piala AFF
U23, Piala AFF U23. Sangat sedih sekali tadi kelihatannya guys ya. Wah. Oke, cukup sekian guys ya reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.